Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa, jurusan PGNI kelas B, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep-konsep IPS, baik itu geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa poin-poin yang ada dalam konsep IPS. Yang pertama yaitu menumbuhkan kepekaan sosial melalui belajar IPS. Yang kedua yaitu konsep geografis dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang ketiga yaitu konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang keempat konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang kelima konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Dan yang terakhir yaitu konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai dari poin-poin konsep IPS tadi. Yang pertama yaitu menumbuhkan kepekaan sosial melalui belajar IPS, yaitu perilaku hidup yang menonjolkan sikap individual dan kompetitif lebih banyak ditampilkan daripada berperilaku penuh kebersamaan dan toleransi. Apabila ada pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain, biasanya tidak lepas dari unsur balas jasa yang berupa sejumlah uang untuk menghargai pekerjaan secara profesional. Kepekaan dan kepedulian sosial yang pernah tumbuh dan berkembang pada masa generasi pendahulu kita waktu itu harus kita upayakan dapat tumbuh kembali. Poin yang kedua yaitu konsep geografis dalam konteks lokal, nasional, dan global, yaitu ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografis adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Jadi, oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa konsep geografis adalah konsep keruangan yang bertahap dan tingkat lokal, regional, sampai global. Ruang lingkup kajian konsep keruangan ini berkembang mulai dari konsep lokal, regional, sampai global. Dan yang ketiga yaitu konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yaitu kita bisa ambil penjelasan dari sudut pandang sejarah. Maksud dari sudut pandang sejarah dalam konteks global yaitu tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, peperangan, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Semua itu dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi generasi muda, transformasi budaya, serta pengembangan kualitas sumber daya alam generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan mendatang.
Ya, untuk poin keempat yaitu konsep ekonomi dalam konteks lokal, global, dan nasional. Yaitu berdasarkan konsep tersebut, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi yang pertama, menentukan pilihan, yang kedua, keinginan yang tidak terbatas, yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka. Dan yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan hari ini dan hari esok. Yang poin yang kelima yaitu konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Menurut beberapa para ahli yaitu Selo Sumarjo 1974 menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi memiliki beberapa ciri-ciri utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosiologi bersifat empirik, kedua sosiologi bersifat teoritis, dan yang ketiga yaitu sosiologi bersifat nonetis. Sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sebagai dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat, laut, dan udara. Interaksi sosial makin cepat dan meluas. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas lokal, nasional, internasional, sampai global. Ya, poin terakhir dari konsep IPS yaitu konsep antropologi sebagai konteks lokal, nasional, dan global. Secara harfiah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Lanjut, antropologi telah berkembang luas sehingga ruang lingkup dan batas lapangan penyelidikan paling sedikit mempunyai 5 masalah penelitian khusus, yaitu yang pertama, sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Kedua, sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Ketiga, sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Keempat, perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Dan yang kelima, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Yaitu pada hakikatnya perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dan kebudayaan yang memiliki otentik umat manusia. Makhluk hidup selain manusia tidak mungkin dapat mengubah tatanan kehidupan sampai global. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep-konsep IPS. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.